Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita pada kesempatan kali ini di malam hari ini yang mudah-mudahan berkah bagi kita insyaallah tabaraka wa taala. Kita mulai kembali kajian kita mengenai kitab matan akidah yang berjudul Ushul Salasah setelah sebelumnya kita libur 1 bulan ya. Dan kita mulai lagi, dan waktu itu kita sudah sampai pembahasan mengenai landasan yang ketiga, landasan tentang mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang masuk ke halaman 50. Halaman 50 silakan dibuka. Nah, dulu kita sudah mengatakan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum tinggal di Makkah ya. Beliau diutus menjadi seorang nabi pada saat umur beliau 40 tahun. Kemudian setelah 40 tahun beliau diangkat menjadi nabi sekaligus menjadi rasul ya, dengan turunnya surat Al-Alaq dan kemudian dilanjut dengan turunnya surat Al-Muddatsir. Kemudian beliau berdakwah selama 13 tahun di Makkah. Beliau mendakwakan tauhid selama 13 tahun tersebut tanpa henti kepada penduduk Makkah. Kemudian di akhir-akhir masa beliau di Makkah, beliau kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat 5 waktu. Kemudian beberapa tahun kemudian beliau diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah ya. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita pun telah menjelaskan apa itu makna hijrah, dan hijrah artinya adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu tempat, baik itu pekerjaan, baik itu orang atau apapun ya. Kita tinggalkan apabila kondisi tersebut bisa membuat kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan dengan hijrah. Nah, pembahasan kita adalah sampai kepada pembahasan hijrah ya. Rasul berhijrah dari Makkah ke Madinah. Maka kemudian di sini kita masuk ke pembahasan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah ya. Nah, kita akan baca halaman 50 ya. Penulis rahimahullah taala berkata, "Falamma istaqarra bil Madinah umira bi baqiyati syara'il Islam." Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetap di Madinah, sudah hijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian menetap di Madinah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan dengan syariat Islam yang masih tersisa. Maksudnya syariat Islam yang lainnya. Karena sebelumnya dikatakan bahwa beliau hanya diperintahkan sholat 5 waktu ya. Belum diperintahkan sholat syariat-syariat Islam yang lain. Maka syariat Islam yang lain baru diperintahkan pada saat beliau sudah berhijrah ke Madinah. Nah, di sini dikatakan apa syariat yang lain itu? Mislu az-zakah was-shaum wal-hajj wal-adhan wal-jihad wal-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar akhadha 'ala hadha 10 sinin. Contoh-contohnya adalah syariat tentang zakat ya. Syariat tentang zakat sebenarnya sudah Allah syariatkan di Makkah, tetapi belum dirinci tentang ketentuan-ketentuannya. Ketentuan rinci baru dijelaskan di Madinah ya. Kemudian tentang puasa, yang dimaksud adalah puasa Ramadan ya. Ini juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Madinah. Kemudian tentang haji, ini juga sama, diwajibkan di Madinah. Jihad juga sama, yaitu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membela Islam. Azan ya, berikut juga yang mirip dengan azan yaitu iqamat. Semuanya disyariatkan ketika beliau berada di Madinah. Kemudian amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini juga sama diperintahkan di Madinah. Akhadha 'ala hadza 10 sinin, dan beliau terus mendakwahkan syariat-syariat Islam ini selama 10 tahun.
Artinya masa hidup atau masa dakwah Nabi SAW di Madinah itu adalah 13 tahun ya. Sebelumnya sudah kita katakan masa dakwah Nabi di Mekah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. Artinya kalau dijumlah masa dakwah Nabi SAW dari awal hingga akhir adalah berjumlah 23 tahun. 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Nah, di sini dikatakan selama 10 tahun Nabi SAW mendakwahkan syariat-syariat Islam yang diperintahkan kepada beliau ya, kepada umatnya. Nah, kemudian wa tuwfiya wa dinuhu baqin. Setelah 10 tahun beliau mendakwahkan agama Islam ini di Madinah ya, maka beliau dikatakan tuwfiya, wafat ya. Meninggal dunia. Wa dinuhu baqin, dan agama beliau dalam keadaan sempurna. Artinya beliau wafat, agama beliau sudah dalam keadaan sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun dalam agama beliau. Wa hadza dinuhu, dan inilah agama Nabi SAW, yaitu agama Islam. La khaira illa dallal ummata alaih. Tidak ada kebaikan melainkan Nabi SAW menunjukkan kebaikan tersebut kepada umatnya. Maksudnya Nabi SAW sudah mendakwahkan atau sudah menyampaikan seluruh kebaikan kepada umat. Tidak ada kebaikan yang Nabi sembunyikan sama sekali ya. Artinya Nabi sudah menyampaikan seluruh ajaran Islam yang diperintahkan kepada beliau. Dan semua ajaran Islam ini isinya adalah kebaikan. Tidak ada sedikit pun yang Nabi sembunyikan. Wala syarra illa hadzaraha minhu. Dan tidak ada keburukan melainkan Nabi SAW telah memperingatkan umatnya dari keburukan tersebut. Ya. Artinya bukan hanya kebaikan, keburukan pun sudah Nabi jelaskan. Apa itu keburukan, apa saja keburukan itu, bagaimana cara menghindarinya, semuanya sudah Nabi SAW jelaskan selama beliau masa dakwah beliau. Ya. Selama hidup beliau sudah menjelaskan semua apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Nah, kemudian di sini penulis menjelaskan apa yang dimaksud dengan kebaikan dan apa yang dimaksud dengan keburukan. Wal khairu alladzi dalla alaihi at-tauhidu wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Kebaikan yang ditujukan oleh Nabi SAW adalah tauhid dan seluruh apa yang dicintai Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini teksnya ada yang kurang ya. Di sini dikatakan adalah tauhid. Nah, di sini ada yang kurang dan mungkin bisa ditulis ya, kalau ada yang membawa catatan, membawa pulpen atau alat tulis, adalah kebaikan yang ditujukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid dan semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan kebaikan ya. Jadi kebaikan yang dimaksud oleh penulis adalah tauhid ya. Karena Nabi SAW seluruh ajarannya adalah berporos atau berpusat kepada tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardahu, dan seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Itu juga sudah Nabi sampaikan kepada umat ya, kepada para sahabatnya. Itu yang dimaksud dengan kebaikan. Kemudian penulis di sini kemudian menafsirkan apa yang dimaksud dengan keburukan. Wa syarrul ladzi hadzaraha minhu asyirku wa jami'u ma yakrahuhu Allahu wa yabahu. Keburukan yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kesyirikan dan seluruh yang dibenci dan tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesyirikan ini adalah puncak dari keburukan ya. Keburukan itu bertingkat-tingkat, tetapi yang paling tinggi adalah kesyirikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa mengatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ya. Dan sedangkan dosa selain syirik masih bisa Allah ampuni kalau Allah menghendaki ya. Tetapi kalau dosa syirik, selama pelakunya tidak bertaubat dari dosa syirik, maka Allah tidak akan mengampuni dosa syirik tersebut ya. Ini berbeda kalau pelakunya sudah bertaubat ya. Maka Allah pasti mengampuni dosa syirik ya, kalau pelakunya sudah bertobat.
Yang dimaksud di sini adalah dosa syirik yang pelakunya tidak bertobat dari dosa tersebut sampai meninggal dunia, ya. Karena kalau bertobat, kita lihat para sahabat pun sebagian tadinya adalah penyembah berhala, ya, menyembah berhala, menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah berhala Hubal, Manat dan lain-lain. Tetapi kemudian ketika datang Nabi berdakwah kepada mereka, akhirnya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam dan meninggalkan semua kesyirikan yang telah mereka lakukan. Maka akibatnya adalah Islam menggugurkan semua dosa, termasuk dosa kesyirikan. Adapun kalau tidak bertobat, maka itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'u ma yakrahuhu wa ya'bahu. Begitu juga keburukan selain syirik adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis-hadisnya. Jadi tinggal bagaimana kita mengetahui keburukan tadi dan bagaimana kita mengetahui kebaikan tadi, tinggal kita mengkaji hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau kita bisa mengkaji sendiri, silakan baca Al-Qur'an, baca hadis sendiri. Tapi kalau tidak mampu, kita ikuti kajian-kajian yang diampu oleh para ustadz, ya. Silakan, maka agar kita bisa mengetahui apa saja kebaikan yang diperintahkan Nabi dan apa saja keburukan yang diperingatkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis Rasulullah SAW berkata, ba'asahullahu ilan nasi kafatan. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau kepada seluruh manusia, ya. Dan ini berbeda dengan para nabi yang lain, ya. Para nabi yang lain Allah utus khusus kepada umatnya. Nabi Musa Allah utus kepada Bani Israel saja, ya. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam Allah utus kepada orang-orang Yahudi, Bani Israel juga. Dan nabi-nabi yang lain Allah utus kepada umatnya masing-masing. Tetapi berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Allah utus kepada seluruh manusia. Artinya bukan hanya bangsa Arab saja, tetapi seluruh manusia yang ada di muka bumi, ya. Bahkan di sini bukan hanya manusia, ya. Penulis melanjutkan waftaradha ta'atahu ala jami'i tsaqalaini al-jinni wal insi. Allah mewajibkan seluruh jin dan manusia untuk menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya berlaku bagi manusia tetapi juga berlaku untuk jin, ya. Jadi jin kalau dia mendengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam harus beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak mau tidak, harus beriman. Kalau dia tidak beriman maka dia akan Allah masukkan ke dalam neraka, ya. Makanya diceritakan oleh para sahabat bahwa suatu saat pun Nabi pernah berdakwah kepada golongan jin secara khusus, ya. Pernah di malam hari ada seorang sahabat menceritakan bahwa di malam hari sahabat ini pergi dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ke sebuah tempat. Kemudian Nabi mengatakan, kamu diam di sini, jangan kemana-mana apapun yang terjadi. Maka kemudian Nabi meninggalkan orang sahabat tersebut. Kemudian sahabat tadi di tengah malam mendengar sebuah gemuruh, ya, suara yang bergemuruh. Nah, dia takut suara itu adalah suara orang-orang yang akan menyerang Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun berniat untuk mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia ingat pesan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, jangan pergi kemana-mana. Maka akhirnya pun dia tinggal atau tetap di tempat tersebut sampai pagi. Maka ketika pagi hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian datang kepada sahabat tersebut. Kemudian sahabat tersebut menanyakan, wahai Rasulullah, apa suara yang saya dengar tadi malam? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan, itu adalah suara golongan jin, ya. Jadi jin-jin datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam di malam tersebut dan Nabi berdakwah kepada mereka, ya. Nah, kita tidak perlu mengetahui bagaimana misalnya jin sholatnya gimana, ya, makannya gimana, udah itu urusan jin, ya. Kita manusia, ya urusan manusia. Yang penting adalah apa? Jin pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya diceritakan di Al-Qur'an juga, ya, di surat Al-Jin ketika Nabi membaca Al-Qur'an, maka jin-jin itu ada segolongan jin yang mendengar bacaan Al-Qur'an, ya. Kemudian mereka pun beriman
kepada bacaan Quran yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Kemudian mereka mendakwahkan kepada kaumnya bahwa mereka mendengarkan Al-Quran yang ajaib, yang hebat, yang sangat menakjubkan, yang merupakan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya adalah syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku untuk seluruh manusia, ya, seluruh bangsa yang ada di muka bumi, bukan hanya manusia, bahkan juga termasuk jin sekalipun, ya. Karena yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah adalah dua, ya, jin dan manusia, ya. Karena dua-duanya ini Allah berikan akal agar mereka bisa berpikir, ya. Sedangkan makhluk-makhluk yang lain tidak Allah berikan akal sehingga mereka tidak Allah berikan beban untuk menjalankan syariat Islam. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayuhan nas," katakan oleh kamu wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai sekalian manusia, aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Nah, ini adalah perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi menyampaikan kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi bahwa beliau adalah utusan Allah, Rasul Allah yang dikirim kepada seluruh manusia, ya. Jadi Nabi Muhammad adalah Rasul untuk seluruh manusia dan beliau ini adalah Rasul yang terakhir, ya, Rasul yang terakhir. Artinya setelah beliau tidak ada lagi Rasul yang lain. Kemudian di sini penulis rahimahullah taala melanjutkan, wa akmalallahu bihi ad-din, dan Allah menyempurnakan agama dengan beliau. Nah, di sini juga terjemahnya tidak tepat, ya. Di sini terjemah di sini dan beliau dengan beliau sama, ya. Dengan beliau sallallahu alaihi wasallam Allah menyempurnakan agamanya. Iya, betul. Allah menyempurnakan agama Islam ini dengan beliau, dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya Islam ini diibaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaikan sebuah bangunan, ya. Dikisahkan dalam sebuah hadis bahwa Islam ini bagaikan sebuah bangunan yang sangat megah, yang sangat indah, yang sangat menarik, ya. Tetapi dalam bangunan yang indah ini ada sebuah lubang, kurang bata satu, ya. Orang-orang mengatakan alangkah indahnya bangunan ini kalau saja lubang ini diisi dengan bata yang satu, ya. Maka Nabi mengatakan akulah bata tersebut, ya. Artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan agama Islam, ya. Karena agama Islam ini bukan hanya agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Agama Islam ini agama yang Allah turunkan sejak Nabi Adam. Jadi jangan dianggap Islam ini agama Nabi Muhammad saja, ya. Nabi Adam pun itu agamanya sama, Islam, ya. Dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh dan seterusnya semuanya beragama Islam. Dan dari Muhammad ini adalah sebagai penyempurna agama, penyempurna syariat Islam, ya. Dan jumlah para nabi sangat banyak, ya. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir dan disebutkan dalam sebuah hadis, ya, bahwa jumlah para nabi adalah 124.000, ya. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu nabi yang ke 124.000. Yang 25 ini apa? 25 ini adalah nabi-nabi yang namanya Allah sebutkan secara jelas di Quran, ya. Kalau kita baca Quran, di Quran ini ada 25 nama yang Allah sebutkan sebagai nabi. Dan nabi-nabi yang 25 wajib kita imani secara detail namanya, ya. Kita wajib mengimani ada Nabi Syuaib, ada Nabi Yunus, ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, Adam, Idris, wajib mengimani itu semua itu. Karena Allah telah menyebutkan nama-nama mereka secara rinci dalam Al-Quran. Adapun nabi-nabi yang lain yang tidak Allah ceritakan nama-namanya, maka cukup bagi kita mengimani mereka secara global. Intinya kita beriman bahwa Allah telah menurunkan para nabi kepada seluruh manusia dan yang wajib kita imani nama-namanya adalah 25, ya. Bahkan di Quran sendiri ada nabi yang tidak disebutkan namanya. Allah sebutkan nabi tetapi namanya tidak disebutkan, ya. Yang Allah sebutkan hanya 25 saja. Nah, intinya adalah Nabi Muhammad adalah penyempurna para nabi, ya. Syariat beliau adalah syariat yang menyempurnakan seluruh syariat yang ada sejak syariat Nabi Adam sampai syariat yang terakhir. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian bagi kalian dan telah aku cukupkan nikmatku bagi kalian dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Nah, ini firman Allah turunkan ketika Haji Wada ya. Ketika Haji Wada pada hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini bahwa hari ini agama Islam sudah sempurna ya. Artinya setelah hari ini tidak akan ada lagi syariat baru karena Islam sudah sempurna. Dan di sini dikatakan wa atmamtu 'alaikum ni'mati, aku pun telah mencukupkan nikmatku kepada kalian. Karena dengan turunnya agama Islam yang sempurna ini adalah sebuah kenikmatan bagi manusia. Karena syariat ini sudah sempurna, syariatnya sudah lengkap ya. Bahkan tidak ada syariat aturan yang lengkap selengkap aturan Islam ya. Kita lihat aturan Islam ini sangat lengkap. Bahkan mungkin hadirin di sini belajar melalui Ustaz Aziz ya. Ustaz Aziz apa Aziz? Kajian apa? Bulughul Maram ya. Bulughul Maram membahas bejana, membahas air, membahas wadah-wadah gitu, membahas buang air besar, buang air kecil. Agama mana yang membahas hal yang sampai detail seperti itu? Tidak ada ya. Maka Islam ini sudah sempurna sampai mengatur hal-hal secara detail. Bagaimana kita tidur pun sudah ada aturannya ya. Bagaimana kita bangun ada aturannya. Makan, minum semuanya, bahkan menguap sekalipun aturannya sudah ada ya. Bersin ada aturannya. Semuanya sudah lengkap ya. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian wahai kaum muslimin. Artinya Islam ini adalah agama yang Allah ridhoi, satu-satunya agama yang Allah ridhoi karena Islam adalah agama yang sempurna ya. Makanya tidak ada yang lebih sempurna daripada agama Islam. Makanya Allah hanya meridhoi Islam sebagai satu-satunya agama yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nah, setelah agama ini sempurna, ya, maka di sini dibahas tentang kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi ini diutus untuk menyebarkan agama, menyampaikan agama. Maka ketika agama telah sempurna, maka otomatis Nabi tugasnya sudah selesai, maka Allah pun cabut nyawa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini penulis mengatakan membahas tentang kematian Nabi, ya. Wa dalilu ala mautihi Shallallahu Alaihi Wasallam qalu ta'ala. Dalil atas kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan mati dan mereka pun akan mati. Mereka maksudnya orang-orang selain kamu wahai Muhammad, mereka juga akan mati. Karena mereka manusia ya. Dalam ayat lain dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan kematian ya. Artinya dan Nabi termasuk manusia, termasuk bernyawa, maka Nabi pun meninggal dunia ya. Karena sama masih manusia. Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kalian pada hari kiamat nanti akan berbantah-bantahan di sisi Tuhan kalian. Maksudnya nanti manusia pada hari kiamat nanti itu akan berbantah-bantahan, akan saling saling menyerang satu sama lain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sesat, orang-orang yang kafir ketika di hari kiamat nanti mereka akan saling menyalahkan. Mereka orang-orang kafir ini kan ada dua, ada pengikut, ada ketuanya kan. Nah, para pengikut ini akan menyalahkan ketuanya. Ya Allah, kami sesat gara-gara mereka. Maka hukumlah mereka. Kalaupun kami dihukum, maka hukumlah ketua kami 2 kali lipat karena mereka lah yang menyebabkan kami tersesat. Begitu juga nanti para pemimpin yang mengatakan, "Ya Allah, kami kan tidak memaksa mereka, mereka sendiri yang kemudian yang mengikuti kami dengan keriduan mereka sendiri ya." Artinya mereka semua orang-orang kafir nanti akan berbantah-bantahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saling menyalahkan satu sama lain ya. Bahkan bisa jadi orang yang di dunia yang tadinya saling mencintai di hari kiamat nanti akan saling menyerang, akan saling menyalahkan karena dua-duanya termasuk penghuni neraka, saling menyalahkan temannya. Ya Allah, teman saya yang menggiring saya ke neraka, bukan saya, temannya dulu sama, akan saling menyalahkan. Nah, maka di sini katakan kalian pada hari kiamat nanti akan berbantah-bantahan di sisi Tuhan kalian. Nah, sampai sini selesailah pembahasan tentang ma'rifatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi
mengenal Nabi sudah selesai sampai di sini ya. Selanjutnya ini adalah bagian penutup ya, bagian penutup kitab ini. Karena dulu sudah kita jelaskan bahwa kitab ini terdiri dari 5 bagian ya. Pertama ada muqaddimah, pembuka, kemudian ma'rifatullah, mengenal Allah, kemudian ma'rifat dini Islam, mengenal agama Islam, kemudian yang keempat ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini yang kelima terakhir yaitu al-khatimah, penutup ya. Karena kalau kita lihat 53 halaman terakhir 60 ya. Jadi tinggal beberapa halaman lagi ya. Mudah-mudahan hari ini bisa selesai ya. Kalau selesai ya, mudah-mudahan. Dan nanti kan kita mungkin ganti dengan kitab akidah yang lain. Kemudian di sini masuk ke pembahasan penutup ya. Masuk pembahasan penutup wan nasu idza matu yub'atsun ya. Karena tadi dikatakan tentang bahwa manusia akan meninggal dunia termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian dilanjutkan bahwa manusia setelah meninggal dunia akan dibangkitkan kembali ya. Akan dibangkitkan kembali. Kapan itu? Pada hari kiamat nanti ya. Ketika manusia sekarang meninggal dunia, maka dia juga hidup, tetapi hidupnya hidup kehidupan roh ya di alam kubur ya. Artinya jasadnya sudah dikubur, jasadnya menjadi tanah ya, menjadi tulang belulangnya akhirnya kemudian menjadi tanah. Ada yang tersisa ada rohnya di alam kubur. Tetapi hari kiamat nanti rohnya Allah akan masukkan kembali ke jasadnya sehingga kehidupannya akan sempurna. Nanti setelah dibangkitkan nanti akan dimasukkan ke surga atau neraka. Nah, di sini intinya setelah dia meninggal maka akan dibangkitkan kembali setelah hari kiamat. Ya, dari sini dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Minha khalaqnakum." Dari tanah itulah kami menciptakan kalian. Maksudnya kalian adalah manusia ya. Manusia Allah ciptakan dari tanah ya. Karena kita ini adalah semuanya keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan dari tanah ya. Dari tanah yang ada di muka bumi ya. Dari tanah bumi Allah ambil, kemudian dari tanah itu diciptakanlah Nabi Adam alaihissalam. Wa fiha nu'idukum, dan kepadanya kami akan mengembalikan kalian. Setelah manusia diciptakan dari tanah, maka manusia akan meninggal. Setelah meninggal, orang-orang akan menguburkan orang tersebut di tanah, ya kan? Maka kembali menjadi tanah. Dari tanah kembali menjadi tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari tanah itu kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Maksudnya pada hari kiamat. Pada hari kiamat Allah akan mengeluarkan manusia dari alam kubur, kemudian memasukkan rohnya ke dalam jasadnya, dan kemudian dihisab dan seterusnya sampai ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Kemudian di sini penulis membawakan dalil lain ya. Dalil lain yang maknanya serupa dengan surat Toha yang tadi, yaitu surat Nuh ayat 17 sampai 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ambatakum minal ardi nabata." Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Ya, menumbuhkan kamu dari tanah maksudnya adalah menciptakan manusia dari tanah. Begitu juga makanan manusia semuanya berasal dari tanah. Makanan kita kan tumbuhan. Ya, tumbuhan berasal dari tanah. Dan hewan pun makan tumbuhan, makan hewan lainnya makan dari tumbuhan, tumbuhannya dari tanah. Ya, semuanya dari tanah. Allah menumbuhkan manusia dari tanah. Tsumma yu'idukum fiha. Kemudian dia mengembalikan kamu ke dalam tanah. Meninggal, kemudian dikubur menjadi tanah kembali. Wa yukhrijukum ikhraja, dan mengeluarkan kamu dengan sebenar-benarnya dari tanah ya. Nanti pada hari kiamat. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala melanjutkan, wa ba'dal ba'si muhasabuna wa majziyuna bi'amalihim. Setelah manusia dibangkitkan, manusia akan dihisab dan dibalas amal perbuatannya. Dihisab maksudnya amal mereka akan dihitung ya. Mereka akan dihitung, amal mereka semua amal akan dihitung. Amal baiknya, amal buruknya semuanya dihitung. Dan nanti setelah dihisab, setelah dihitung nanti akan ditimbang. Mana yang lebih baik, amal baik atau amal buruk ya. Yang amal baiknya lebih berat maka akan masuk surga ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amman saqulat mawazinuh." Barang siapa yang amal kebaikannya berat, fa huwa fi 'ishatir radiyah,
maka dia akan mendapatkan kehidupan yang dia ridhoi, yaitu surga, ya. Wa amma man khaffat mawazinu, barang siapa yang timbangan amalnya ringan, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dimasukkan ke dalam hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang panas, yang menyala-nyala, ya. Yaitu dihisab kemudian ditimbang. Setelah ditimbang akan dibalas, ya. Amal kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, amal keburukan akan dibalas dengan keburukan, ya. Kebaikannya dibalas dengan surga, keburukannya dibalas dengan neraka, ya. Dan nanti orang masuk surga ada yang langsung masuk surga, ya, tanpa disiksa terlebih dahulu. Ada juga yang masuk surga tetapi sebelumnya disiksa terlebih dahulu di neraka, dan ini berbeda-beda tergantung dosanya, ya. Ada yang mungkin sehari, 2 hari, sebentar, ada juga yang mungkin sampai ribuan tahun, nggak tahu, tergantung nanti seberapa besar dosanya, ya. Begitu juga orang yang kebaikan, ya, amal-amal yang baik akan dibalas, masuk surga, nanti surganya bertingkat-tingkat, ya. Ada surga yang paling rendah, surga 1, 2, ketiga, sampai yang tertinggi yaitu surga Firdaus. Dan kita diperintah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita meminta surga maka pintalah surga yang terendah apa tertinggi? Tertinggi sekalian, ya. Kenapa? Karena Allah mampu melakukan apa saja, maka kita minta yang tertinggi, ya. Beda dengan kita minta sama orang, kita mau minta, Pak, minta berapa? 2 miliar, ya mungkin gak akan dikasih kan. Kita minta sedikit, berapa? 10 juta aja, Pak, gitu. Karena kita tahu kemampuan orang ini ya segitu, gitu. Tapi kalau Allah kemampuannya tanpa batas, maka kita pilih yang berdoa yang pilih yang terbaik. Dan ini diberitakan oleh Nabi SAW, kalau kalian meminta surga maka fas'alul firdaus, maka mintalah surga al-firdaus, surga yang tertinggi, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita surga al-firdaus. Amin ya rabbal alamin. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga, ya. Nah, di sini dikatakan ketika Allah membalas orang-orang yang berbuat jahat, dikatakan liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Allah membalas orang-orang yang berbuat jahat dengan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya balasannya itu setimpal, ya, tidak dilebihkan. Kalau kejahatannya seperti itu, ya balasannya seperti itu, tidak lebih. Tetapi ketika Allah menyebutkan tentang surga, Allah mengatakan wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Allah membalas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan pahala yang lebih baik, ya. Jadi ini adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk Allah balas seperti itu, tidak Allah tambah. Tetapi yang berbuat baik pahalanya lebih baik daripada apa yang dia kerjakan, yaitu surga, ya. Surga itu lebih baik daripada ibadah kita. Kita ibadah di dunia misalnya umur 70 tahun, ya. 70 tahun kita kan udah semuanya ibadah kan. Kita masa kecil misalnya 15 tahun lah. Kurangi 70 dikurangi 15 berapa? 55. 55 tahun dikurangi tidur berapa jam sehari, ya? 6 jam, 8 jam, bahkan ada yang 8 sampai 8 jam. Nanti belum main, belum kerja, mungkin hanya setengahnya, ya. 55 tahun mungkin setengahnya 25 tahun lah. Sekitar 25 tahun beribadah, yang murni ibadahnya. 25 tahun beribadah dibalas dengan tanpa batas. Itu sebanding enggak itu? Enggak sebanding kan? Hanya beribadah 25 tahun, harusnya balasannya apa? 25 tahun setelah itu Allah hilangkan. Harusnya seperti itu kan? Balasan di surga 25 tahun, setelah itu Allah hilangkan, harusnya. Tetapi enggak, Allah membuat balasannya tanpa batas, ya. Tanpa batas, tanpa ujung. Maka di sini bahasanya Allah membalas dengan pahala yang lebih baik, al-husna, pahala yang lebih baik. Ini menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya. Kemudian penulis rahimahullah taala melanjutkan, wa man kadzdzaba bil ba'si kafar. Barang siapa yang mendustakan kebangkitan, maka dia kafir, ya. Karena kebangkitan ini adalah termasuk rukun Islam, rukun iman, ya.
rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari kiamat. Kiamat itu artinya hari kebangkitan, ya. Berasal dari kata qauma yaqumu kiamat, artinya hari berdiri, hari kebangkitan yang diawali dengan kehancuran alam semesta. Kalau ada orang yang tidak percaya bahwa manusia akan dibangkitkan, maka dia dinyatakan keluar dari Islam, ya, kafir, karena dia tidak mempercayai salah satu rukun iman, yaitu beriman kepada hari kiamat. Wa dalilu qauluhu ta'ala za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Nah, di sini dikatakan orang yang mengatakan bahwa manusia tidak akan dibangkitkan adalah orang kafir. Begitu juga kalau ada orang muslim kemudian dia mengatakan tidak ada kebangkitan, kita yang mati aja udah dikubur jadi tanah, tidak akan ada kebangkitan, maka dia termasuk ke dalam ayat ini, ya, alladzina kafaru, termasuk kafir keluar dari Islam. Qul, katakan wahai Muhammad, bala wa rabbi latub'asunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Katakan wahai Muhammad, tidak demikian, demi Tuhanku benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, setelah manusia dibangkitkan, manusia akan diberitahu tentang amalnya masing-masing. Ya, kita tahu bahwa dalam ayat lain disebutkan bahwa ketika manusia dibangkitkan, manusia akan diberikan buku catatan amal, ya. Yang baik diberikan buku catatan amal dari sebelah kanan. Yang orang-orang yang berbuat jahat akan diberikan buku catatan amal dari sebelah kiri atau dari belakang, ya. Makanya itu sebuah peringatan. Kalau kita diberikan catatan amal dari kanan, berarti itu kabar gembira bahwa kita akan masuk surga. Kalau dari kiri atau dari belakang, maka itu merupakan kabar buruk bahwa kita akan masuk ke dalam neraka, ya. Di sini dikatakan manusia akan diberitakan tentang apa yang telah dia kerjakan. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya perkara hisab adalah perkara yang mudah, ya. Mungkin kalau manusia ketika dia menghitung ada kesalahan, tapi Allah tidak akan melakukan kesalahan ketika menghisab manusia, ya. Sudah pasti benar, semuanya Allah hitung, semuanya Allah akan balas, ya. Termasuk kebaikan yang sekecil apapun itu Allah akan balas. Begitu juga keburukan sekecil apapun Allah akan balas, ya. Dalam ayat disebutkan bahwa "Faman ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarrah syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan atau keburukan seberat zarah, seberat atom, itu akan dibalas, ya. Makanya kita jangan sampai kecewa ketika kita di dunia melakukan sebuah kebaikan kemudian tidak diberikan terima kasih oleh manusia, karena Allah akan mencatat itu sebagai kebaikan dan akan membalas itu di hari kiamat nanti, ya. Kemudian penulis rahimahullah taala melanjutkan, wa arsalallahu jami'ar rusul mubasysyirin wa mundzirin. Allah mengutus seluruh rasul alaihi wassalatu wassalam sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Pemberi kabar gembira maksudnya kabar gembira bahwa orang yang berbuat baik, orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga, ya. Dan orang yang kafir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam akan diberikan neraka. Ini peringatannya adalah akan diberikan neraka. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira tentang surga bagi yang berbuat baik dan pemberi peringatan tentang neraka apabila buat orang-orang yang berbuat jahat, agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah setelah diutusnya para rasul tersebut. Maksudnya Allah mengutus rasul agar manusia nanti dari kiamat tidak membantah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang protes kepada Allah Subhanahu wa taala tentang bahwa mereka tidak tahu tentang agama, ya. Jadi kalau misalnya Allah tidak mengutus rasul, dari kiamat nanti orang berbuat jahat, maka dia akan mengatakan, ya Allah, saya memang berbuat jahat tapi engkau tidak memberikan peringatan. Maka akan berkata seperti itu. Maka Allah kemudian mengutus rasul agar tidak ada manusia yang berkata seperti itu di hari kiamat nanti. Ketika manusia mengatakan, ya Allah, saya tidak tahu bahwa ini adalah keburukan, maka Allah mengatakan, bukankah sudah aku utus rasul kepada kamu? Tidak ada alasan bagi manusia kalau dia tidak tahu tentang ajaran Islam, ya. Sudah masuk? Baik, kita beri waktu dulu ya untuk azan.
Baik para jamaah, kita lanjutkan ya. Karena kita tinggal 2 halaman lagi ya. Insyaallah kita akan habiskan hari ini ya, insyaallah. Penulis rahimahullah taala kemudian melanjutkan wa awwaluhum Nuhun alaihissalam wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam dan rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pembahasan rasul ya. Kalau nabi pertama ada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua Idris. Nah di sini rasul adalah mulai Nabi Nuh ya. Karena ada perbedaan antara nabi dan rasul ya. Walaupun para ulama kemudian ada perbedaan tentang apa itu makna nabi dan rasul. Ada yang mengatakan bahwa nabi itu adalah orang yang diberikan wahyu tetapi tidak diperintahkan untuk mengajarkan wahyu tersebut kepada umatnya. Sedangkan rasul diperintahkan. Pendapat yang kedua mengatakan nabi itu adalah hanya melanjutkan syariat nabi sebelumnya. Sedangkan rasul dia punya syariat sendiri. Yang lain lagi mengatakan nabi itu tidak punya kitab. Sedangkan rasul punya kitab tersendiri, ya. Ini antara perbedaan nabi dan rasul. Dan rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, ya. Artinya Adam dan Idris itu hanya nabi, ya. Hanya nabi. Dan tadi sudah dikatakan nabi jumlahnya ada dalam sebuah hadis dikatakan 124.000 dan rasul ada 313, dalam riwayat lain 315 ya. Jadi rasul itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan nabi, hanya sekedar nabi. Karena nabi itu rasul itu sudah pasti nabi, sedangkan nabi belum pasti menjadi rasul ya. Di sini rasul pertama adalah Nuh alaihissalam. Dan rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khatamun nabiyyin la nabiyya ba'dah. Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Tidak ada nabi setelahnya. Wa dalilu qalu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah taala, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Muhammad itu bukanlah bapak seorang laki-laki di antara kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tapi Muhammad itu adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Artinya tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengaku nabi maka sudah dipastikan dia berdusta dan sudah dipastikan dia orang yang pendusta dan dia termasuk kafir ya, karena dia sudah tidak mengakui atau tidak mengimani ayat tentang bahwa Nabi Muhammad adalah rasul yang terakhir, rasul dan nabi yang terakhir. Wa dalil ala anna awwalahu Nuh qalu ta'ala. Nah di sini dikatakan apa dalil bahwa Nuh adalah rasul pertama? Dalilnya adalah inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh alaihissalam. Artinya wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sama dengan wahyu Allah berikan kepada Nabi Nuh terkait dengan apanya? Disuruh menyampaikan kepada umat ya. Di zaman Nabi Nuh juga sudah ada penyimpangan akidah ya, penyimpangan syirik. Begitu juga di zaman Nabi Muhammad sudah ada penyimpangan syirik, makanya disebutnya rasul. Allah utus kepada orang-orang yang umatnya yang menyimpang. Kemudian penulis rahimahullah taala berkata, wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaihi rasulan. Semua umat yang Allah utus rasul kepada mereka, min Nuh ila Muhammad, dari mulai Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadat taghut. Semua mereka memerintahkan umatnya agar hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan taghut. Nanti akan dijelaskan apa makna taghut ya dalam halaman selanjutnya. Intinya semua para rasul tersebut Allah perintahkan untuk menyampaikan kepada umat sembahlah Allah dan tinggalkan taghut. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang mendakwahkan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Kemudian di sini penulis rahimahullah taala berkata, "Wa aftaradallahu ala jami'il ibad al-kufra bit-taghut wal iman billah." Allah mewajibkan kepada seluruh hamba, seluruh manusia agar kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita disuruh kafir, disuruh tidak mengakui taghut dan disuruh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taghut? Nah, di sini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim ya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah seorang ulama mazhab Hambali ya. Beliau meninggal tahun 751 Hijriah. Kalau Masehinya 1350 Masehi ya. Zaman ini masih jauh dari sebelum kemerdekaan jauh ya. 1350 Masehi. Dan beliau adalah murid dari Ibnu Taimiyah ya. Ini muridnya. Ibnu Qayyim mengatakan menafsirkan makna taghut. Beliau mengatakan at-taghutu ma tajawaza bil 'abdu hadda min ma'bud aw masbu' al-muta'. Taghut adalah setiap yang disembah, diikuti dan ditaati secara melampaui batas oleh hamba. Ini makna taghut. Jadi apapun yang disembah selain Allah maka dia taghut. Apapun yang diikuti, ditaati secara melampaui batas selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga disebut dengan taghut. Nah, kemudian di sini penulis menjelaskan atau mencontohkan apa contoh taghut itu. Nah, di sini penulis mengatakan wa tawaghitu katsirah. Taghut ada banyak. Jadi omongan Ibnu Qayyim sudah selesai sampai hamba ya. Omongan Ibnu Qayyim sudah selesai sampai kata hamba. Taghut sampai ke bawah itu bukan omongan Ibnu Qayyim, ini omongan penulis buku ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Harusnya tulisannya ke bawah ini ya. Taghut ada banyak. Wa ru'usuhum khamsatun. Tetapi taghut yang utama, ketuanya ada 5. Pertama, iblis la'anahullah. Iblis atau setan ya, ini yang pertama. Ini taghut yang paling pertama karena semua keburukan asalnya dari iblis ya. Kemudian yang kedua, wa man 'ubida wa huwa radin. Siapa yang disembah dan dia ridha kalau dia disembah. Itu juga disebutnya taghut. Nah, artinya kalau ada manusia yang disembah tetapi dia tidak ridha, maka dia tidak disebut taghut ya. Seperti siapa? Nabi Isa alaihissalam itu disembah oleh orang-orang Nasrani ya, disebut dengan Yesus, disembah oleh mereka, tetapi Nabi Isa tidak disebut taghut karena Nabi Isa tidak ridho dirinya disembah ya. Makanya nanti disebutkan oleh Nabi SAW ketika Nabi Isa turun yang kedua kalinya ke muka bumi, salah satu tugas beliau adalah menghancurkan salib ya. Menghancurkan salib dipatahkan, dihancurkan. Beliau akan menghancurkan keyakinan terhadap salib, bahwa salib itu adalah tidak benar. Saya yang kalian sembah ini saya, dan saya tidak disalib. Lihat ya. Itu salah satu tugas Nabi Isa alaihissalam. Artinya beliau tidak ridho dirinya disembah. Makanya beliau tidak disebut taghut. Kemudian yang ketiga, wa man da'an nasa ila ibadati nafsih. Orang yang menyeru manusia agar menyembah dirinya. Sebagaimana siapa? Disebutkan di Quran, orang yang memerintahkan manusia agar menyembah dirinya. Fir'aun ya. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Sembahlah aku. Nah, ini contohnya Fir'aun ya, orang yang menyeru manusia agar beribadah kepada dirinya. Kemudian yang keempat, wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Baik ilmu gaib tentang masa lalu, masa sekarang maupun masa depan ya. Saya tahu kamu ini nanti masa depannya akan jadi kayak gini nih. Besok 2 hari lagi kamu akan kena kecelakaan ini itu. Nah, ini semuanya ilmu gaib. Tidak boleh. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, maka dia disebutnya taghut ya. Kemudian yang kelima, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Siapa yang berhukum dengan hukum yang selain hukum yang Allah turunkan ya, itu juga disebut taghut. Kenapa? Karena dia sudah melampaui batas. Harusnya berhukum dengan hukum Allah, dia malahan berhukum dengan hukum yang lain ya. Selain dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam ya. Ayat ini turun ketika di antara kalangan Ansor ada seorang sahabat Ansor yang memaksa anaknya untuk masuk Islam ya. Anaknya ini Kristen dan orang Ansor ini memaksa anaknya untuk masuk Islam. Makanya Allah turunkan ayat la ikraha fid din. Tidak boleh ada pemaksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Kenapa tidak boleh? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena telah jelas yang benar dan yang salah. Sudah jelas, orang gak usah dipaksa untuk masuk Islam ya. Kalau orang berpikir, meneliti tentang Quran, meneliti tentang Nabi Muhammad, orang akan tahu dengan jelas Muhammad ini orang jujur.
pasti ajarannya benar. Quran ini berisi mukjizat yang banyak, pasti inilah firman Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu adanya pemaksaan ya, karena sudah jelas mana kesesatan, mana kebenaran. Nah, kemudian di sini yang terkait dengan materi kita adalah fama yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil arwatil wusqa. Barang siapa yang ingkar atau kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat ya, yaitu tauhid ya. Orang kalau sudah mengingkari taghut, mengingkari penyembahan kepada seluruh selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu sudah bertauhid, sudah memegang tali yang sangat kuat ya, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rasul amril Islam, pangkal segala urusan adalah Islam. Wa amuduhu shalah, pilarnya adalah salat. Wa dzirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala." Allahu a'lam, semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya. Nah, ini artinya dengan pembahasan ini kita sudah selesai ya tentang usul as-salasah. Yang kalau kita hitung ini adalah pertemuan yang keberapa? 7 ya. 7 artinya usul salasah sudah kita selesaikan dalam 7 pertemuan. 7 pertemuan karena pertemuannya 1 kali sebulan jadi 7 bulan ya. Kalau tiap hari cuman 7 hari ya, 7 hari ya. Kalau ini kan sejam, anggap sejam ya. Kalau secara ekstensif 7 jam selesai ya. Kalau kita mau belajar sehari ini selesai. Ya, kepada seorang syekh belajar ini sehari cuma 7 jam sudah selesai ya. Tidak perlu lama-lama. Kenapa kita lama? Karena sebulan sekali ya. Tapi alhamdulillah ya. Walaupun sebulan sekali, takutnya kalau tiap hari jadi apa? Bosan ya. Malahan awalnya semangat, lama-lama justru jadi tidak semangat. Makanya nggak apa-apa sebulan sekali ya dengan berganti-ganti agar kita menjadi tetap belajar ya. Belajar dari awal sampai akhir ya, sampai, dan memang bagusnya itu belajar itu sampai tamat ya. Jangan sampai kita belajar sebuah kitab hanya awalnya kemudian selesai ya. Kitab yang lain ganti lagi hanya sedikit nggak sampai selesai. Ujung-ujungnya apa? Kita tidak mendapatkan sebuah gambaran yang sempurna terkait kitab tersebut ya. Karena bisa jadi di awal dikatakan seperti ini, di akhirnya ada penjelasan rincinya ya yang belum kita ketahui ya. Mungkin ini ya yang pembahasan kita sampai di sini tentang kitab Al-Usul As-Salasah. Dan sebelum kita tutup acara ini ya, di sini ada satu hadiah ya, 40 hadis Badu. Ini bukunya Ustadz Aziz nih ya, Muhammad Abdul Aziz, Masya Allah. 4 hadis Badu sebagai hadiah bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan terkait dengan Al-Usul As-Salasah. Pembahasan yang sudah kita selesaikan selama 7 bulan ya, 7 bulan. Ini pertemuan yang ke-7. Oke, pertanyaannya mungkin gampang ya, nggak usah ya, akan kita ambil dari pertemuan hari ini. Tadi kita jelaskan ulama yang telah menjelaskan tentang makna tauhid kan ya. Nah, sebutkan namanya, kemudian jelaskan secara rinci tentang ulama tersebut. Bukan rinci apa? Kalau rinci mungkin bisa sampai 2 bulan ya. Secara global saja, ulamanya siapa, kemudian jelaskan secara rinci dan tauhid ini seperti apa. Mungkin ada yang bisa? Ada yang berani dulu? Siapa yang berani? Oh ini, paham ada? Masa Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, siapa itu? Coba ceritakan sedikit aja. Muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Tentang makna tauhid apa tadi? Secara umum saja, walaupun nggak sama persis. Sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala ya.
Oke, berarti ini alhamdulillah ini jawabannya betul ya. Jawabannya betul. Tadi Imam Ibnu Qayyim muridnya Ibnu Taimiyah meninggal tahun berapa tadi? 571 Hijriah atau kalau Masehnya 1350 Masehi ya. Dan tadi sudah dikatakan beliau menjelaskan makna tagut dan maknanya adalah sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini jawabannya betul alhamdulillah ya. Dan nanti ini insyaallah buat untuk Pak Hamada ya sebagai hadiah nanti ya. Langsung diambil boleh. Mudah-mudahan bermanfaat ya bukunya, buku Afwan. Dengan ini kita akhiri acara ini yang mudah-mudahan ilmu yang sudah kita pelajari selama 7 bulan ini bisa kita merojaah kembali, bisa kita hafalkan kembali dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengamalkan ya. Karena kalau cuma mengetahui saja tanpa mengamalkan justru akan bertambah berat siksaannya ya daripada orang yang tidak tahu. Tidak tahu mungkin lebih sedikit, tetapi kalau dia sudah tahu kemudian tidak mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari, maka ini akan siksaannya akan bertambah berat ya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk senantiasa menjalankan agamanya ya dan kemudian bisa mengamalkan akidah yang benar ya, yang salah satunya adalah yang tertulis dalam matan usul salasah karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan membaca doa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.